Selamat pagi pemirsa Suara Merdeka TV dimanapun berada. Pagi yang bahagia ini kita bersama Direktur RSUD Setonegoro, Wonosobo, Pak Dr. Danang. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi, Mas Edi. Aktivitas terbaru apa ini, Dok, minggu-minggu ini yang bisa diceritakan ke teman Suara Merdeka? Minggu ini saya lepas ya, Mas, karena sudah ada jaga jarak lebih dari 1 meter aman. Minggu ini kami fokus ke lomba inovasi pelayanan publik karena sudah menjadi moto kami yang dulu kita menang di lomba sampai ke Asia Oceania, yaitu Rumah Sakit Dulu Rasa Toyota, yang artinya inovasi tiada henti. Maka harus dibuktikan dengan inovasi-inovasi yang lain. Kami kemarin maju lagi dengan kantong kanguru. Nah, apa itu? Itu suatu bentuk inovasi yang pertama kali ada di dunia ini, diciptakan oleh teman-teman dari perinatologi, yaitu alat yang sangat sederhana untuk menggendong bayi agar kulit bayi dan kulit orang tua bersentuhan, sehingga bayi baru lahir yang kurang dari 2.500 gram itu dapat terselamatkan. Karena kalau di rumah sakit tidak ada masalah, karena masih ada inkubator, masih ada ini. Ketika pulang di rumah, nah itu sewa alat untuk inkubator paling tidak 350.000 per bulan, belum listriknya, belum yang lainnya, belum perawatannya. Nah ini dengan alat itu hanya, ya kalau semuanya beli paling-paling 65.000 untuk ongkos jahit. Tapi kalau kainnya sudah punya kain bekas atau perca-perca, bisa jauh lebih murah dan hasilnya signifikan untuk menekan angka kematian bayi baru lahir dengan berat badan kurang dari 2.500 mg. Nanti mohon doanya semuanya agar kita juga lolos lagi, bisa mewakili Indonesia lagi untuk inovasi itu. Nanti kalau itu bisa digunakan jadi inovasi, karena ini juga terpadu, sebetulnya juga cuma alat, tapi edukasi, literasi dan sebagainya, itu nanti bisa diduplikasi ke masyarakat dan nanti dibawa ke seluruh dunia, negara-negara yang masih tertinggal atau di Indonesia yang pelosok-pelosok sana tidak ada listrik, tidak ada apa, dengan alat itu bayi yang kecil lahirnya bisa terselamat dari kehangatan suhu ibu dan bapaknya. Artinya pengganti inkubator ya, Dok? Iya, dan tidak ribet. Kalau dulu pakai selendang, kalau pakai sendiri pasti bayinya jatuh dan sebagainya. Kalau itu sangat praktis, bisa aplikasikan. Betul. Sudah diuji coba, artinya sudah bahkan sudah kita duplikasi ke rumah sakit Adina. Sudah pakai juga di situ untuk bayi, artinya. Ya, jadi sudah mulai, dan nanti kalau ini bisa diduplikasi mungkin di pelosok sana yang nggak ada tenaga kesehatan, orang tua sudah tahu cara membuatnya, mulai dengan dukun bayi dan sebagainya, dengan alat itu bisa rencana nanti berarti itu kalau ternganu patenkan apa gimana karya itu, Dok? Karena ini kita didiskusikan untuk kemanusiaan, tidak saya patenkan. Artinya biar semua orang silahkan buat. Yang penting ya kalau di kampung ibu BPKK membuat dijual, ya kalau itu ada keuntungan ya biar mereka ya ekonominya terangkat, masyarakatnya sejahtera. Artinya tidak ada nilai bisnis dalam penemuan ini ya, biar jadi nilai jariahnya penemunya itu tadi ya. Saya kan hanya ini ciri-ciri dokter santri begini, pemirsa. Ada nilai jariah, ada nilai-nilai yang itu biasanya jarang di dunia medis. Kalau aktivitas rumah sakit yang di era pandemi ini yang membedakan sebelum pandemi apa sih, Dok? Karena Pak Dokter Inang kalau nggak salah menjadi direktur itu saat situasi pandemi dan pasti banyak pekerjaan ya, Dok, dibanding sebelumnya. Jelas yang beda adalah protokolnya. Kalau dulu semua dikerjakan hanya dengan protokol standar, sekarang dengan protokol COVID yang tentu saja ya katakanlah dalam tanda kutip lebih ribet, lebih sana, karena tidak hanya menyelamatkan pasien, tetapi bagi tenaga yang menolong pun harus selamat. Tenaga medis melakukan tindakan-tindakan terhadap pasien yang terpapar COVID juga bisa terancam. Nah, itu perlu inovasi dan kecepatan bertindak yang lebih
Karena di saat itu di awal itu Wonosobo belum ada pasien COVID, saya sudah melebarkan ruang isolasi. Tadinya hanya 4 jadi 4 bangsal itu. Sekarang berapa bangsal, Dok? Ya kan 4. Kalau rumah sakit sampai di awal-awal pandemi saya persiapkan seluruh rumah sakit ini siap untuk menerima ledakan pasien itu. Total ya, tapi alhamdulillah kita hanya kepake 4 bangsal. Dan sekarang sudah tinggal 1 bangsal yang saya aktifkan karena sudah yang 3 lumayan sudah menurun gitu. Terus terobosan lain apa saat pandemi selain bikin ruangan khusus pasien? Apakah ada langkah lain nggak yang ya jelas itu dalam pelayanan ini? Ya jelas totalitas di dalam kita karena kita menghadapi pasien yang serba kebingungan, tenaga medisnya juga ini barang baru, belum ada pengobatan yang standar, belum ada ini, makanya saat itu kita terobosan orang dirawat bisa tidak 3-4 hari bahkan sampai 52 hari ke bulan. Bayangkan nggak punya salah, nggak kayak ditahan kan suatu ruangan kecil lebih dari 3 bulan sudah sama kayak pelanggaran apa aja itu. Nah itu kan depresi, makanya saya libatkan waktu itu psikolog, psikiater. Didatangkan sini psikolog ya? Ya kan sudah karyawan sini. Sudah ada sini. Tapi maksud saya terlibat dalam suatu teamwork menangani pasien itu yang ngobati COVID-nya ya, tapi agar tetap suasana hati riang, tidak down, tidak depresi. Nah, bahkan menu-menu boleh pesen kalau aku bosen ini orang misal terbiasa makanan rumah sakit seperti itu, aku biasanya mau megono sama tempe kemul ya beliin nggak apa-apa. Karyawan penting rumah sakit happy. Kalau pasien happy itu nanti imunnya harapan saya juga meningkat seperti itu. Kalau posisi sekarang itu RSUD KRT Sonogoro itu terakreditasi tipe apa, Dok? Akreditasi paripurna bintang 5 tertinggi ya. Cuman perlu berarti peningkatan pelayanan siapa ya? Informasinya Alkes juga sudah melebihi ini kan. Di tahun ini kami targetkan harus BPK. BPK itu apa itu? Suatu kawasan yang bebas korupsi yang ditandai selain tidak adanya korupsi, di situ ada peningkatan pelayanan publik. Ya, peningkatan pelayanan publik itulah yang kita jadi nafas kita. Jadi nanti seperti tadi alat-alat kita cukupi. Inovasi. Tahun ini juga saya targetkan akan membeli ambulan yang baru-baru agak banyak karena kami mempunyai program untuk tahun ini. Nanti sudah SDM-nya sudah, ambulannya baru. Pasien yang ada di rumah, kalau tidak bisa menelpon 119 yang armadanya sedikit atau puskesmas nggak bisa ngantar, desa nggak punya, silahkan telepon di sini, kita ambil pasien jemput gratis. Ya. Menarik ini. Pulang nggak punya angkutan diantar gratis. Ini dicatat saya. Iya. Jaminan direktur bilang kalau memang pasien membutuhkan lagi ditata belanja ambulan. Persiapan ambulan ya, Dok. Butuh. Tahun ini rencana. Tahun ini ya selesai artinya. Nanti untuk ngantar pasien itu juga pasien-pasien yang kronis yang obatnya butuh tiap bulan kontrol. Yang sudah sepuh sekitaran kota daripada ngantri di sana nanti udah selesai. Pulang nanti obat danter gitu. Kalau pelayanan yang tidak ada di rumah sakit lain apa saja di rumah sakit sini, Dok? Saya relatif sama, cuman kita punya unggulan. Ada klinik nyeri, salah satunya klinik nyeri itu salah satu unggulan kita. Tapi terus apa lagi selain klinik nyeri yang kita punya kemudian di rumah sakit belum? Saya kira kalau punya dana punya ya rumah sakit lain mungkin punya. Teman kita memang rencana saya tidak ada satu unggulan yang hanya 1-2, tapi semuanya harus unggul. Artinya semuanya jadi unggulan. Menjadi unggulan ya. Ya, ini bertahap tapi cepat. Siap. Jadi kalau bertahap gitu kadang-kadang lama, bertahap tapi cepat. Misal alat-alat untuk pemeriksaan mata, alat operasi ini tahun ini terus cepat. Karena saya nanti punya program juga, SDM-nya juga dokter mata kita tambah nanti jadi eye center juga. Jadi tidak perlu datang ke kota besar kalau hanya servis mata gitu ya. Operasi ganti lensa, ganti kornea, ganti
bisa selesai di sini. Ruang operasi plastik mungkin Dok untuk operasi hidung agar mancung misalnya. Nah, kalau itu kan belum ke sana ya, belum ke sana. Sebetulnya tidak ada masalah itu karena dokter bedah plastik pun kan kita punya ya kan. Tapi kan itu kebutuhan tersier. Iya, kebutuhan bukan kebutuhan untuk bertahan hidup sehat, tetapi itu kan sudah kebutuhan ya apa ya konsumtif ya. Iya. Aku pengen tambah mancung, tambah ganteng dan nanti kita tahap untuk keselamatan manusia dulu yang utama agar hidupnya sehat. Oke. Terima kasih. Ini nanti kita sambung ngobrol lagi jeda saat. Terima kasih Dok, nyambung lagi. Rumah sakit ini kan punya pemerintah daerah, kemudian saat ini kita masih kadang-kadang sih masyarakat melihat rumah sakit daerah itu rumah sakit nomor 2 dibanding swasta. Bisa apa diceritakan Dok bagaimana stigma itu menjadi berulang-ulang di masyarakat dan kalau bisa dirubah? Ya, di masyarakat stigma itu sejak dulu ya rumah sakit daerah itu satu identik dengan judes, sulit senyum, kumuh, lambat. Nah, itu nggak bisa dijawab dengan kata-kata Mas, jawab dengan bukti. Nah, saya nggak akan menjawab itu dengan kata-kata, saya buktikan nanti bahwa kami nanti masyarakat yang nanti akan menilai sendiri apakah rumah sakit pemerintah sekarang lebih kumuh, lebih ini dari swasta. Sudah nggak zaman. Pak Dokter itu sudah nangani rumah sakit ini berapa tahun? Di sini efektif baru 2 tahun. Kemudian apa yang sudah dilakukan Dok? Bisa diceritakan? Yang sudah saya lakukan ya pertama kali saya di awal-awal pemetaan masalah. Terus pemetaan kekurangan. Kalau kita mau maju pasti kita harus tahu yang ada di depannya. Iya. Kalau kita mau berbisnis harus tahu peta pesaing dan segmennya dan sebagainya dan sasaran harapan masyarakat. Makanya selalu saya adakan survei pelanggan. Nah, harapan pelanggan apa itu yang akan saya wujudkan. Cukupi. Ya. Sebetulnya kalau rumah sakit pemerintah ada di stigma kesulitan dibanding swasta enggak juga karena dengan PP 72 rumah sakit sudah seperti swasta karena dengan BLUD ada keleluasaan 1 sektor keuangan, 2 sektor aset. Pemda, 3 sektor kepegawaian ya, artinya keleluasaan kemandirian betul dan itu harus bisa berkembang. Punya kuasa di situ. Terus masalahnya apa kan? Tidak ada. Artinya tinggal mau atau tidak. Tinggal mau apa tidak untuk jalan berkembang pesat. Karena itu menjadi pemerintah yang di luar birokrasi tadi ya. Dan saya makanya dari itu angan-angan saya. Obsesi atau angan-angan apa yang belum tercapai Dok? Kan angan-angan saya itu mau merubah. Syukur-syukur nanti menjadi panutan. Rumah sakit itu mau saya ganti namanya sudah tidak pas. Menjadi yang benarnya adalah rumah sehat. Rumah sakitnya diganti rumah sehat gitu. Rumah sehat. Karena orang datang ke rumah sehat itu, orang sakit masuk ke rumah sehat, pengen jadi sehat. Seperti orang ke rumah makan, pasti pengennya makan. Iya. Ya kalau masuk rumah sakit ya Anda maunya sakit. Kabarnya Pak Dokter juga akan merubah rumah sakit menjadi mall. Gimana itu penjelasannya Dok? Jadi konsepnya orang sakit itu mohon maaf ya, dikasih makanan enak aja dimakan nggak enak. Dikasih ruangan enak apalagi nggak enak. Jadi saya bilang ke staff saya, tolong mindset pembangunan rumah sakit selain standar-standar kaidah kesehatan, suasana harus kayak hotel. Itu bentuk pelayanan kepada masyarakat. Bang susah ya, orang nggak enak, ya dikasih tempat yang enak lah bisa. Senyaman mungkin. Mall itu one stop service. Ngantri nunggu lama misalnya. Mau nyari minum harus jalan keluar, harus di situ harus ada semua. Kalau perlu sampai ruang tunggu ada tukang pijet juga di situ. Tidak apa-apa. Yang penting ditata bagus. Kita juga bisa memperdayakan orang-orang di sekitar kita untuk mereka dapat pendapatan ekonomi. Jadi keberadaan rumah sakit ini membawa dampak daya ungkit ekonomi tidak hanya
di sektor-sektor kesehatan, tapi sektor-sektor yang lain. Jadi bisa saling bersinergi. Mau bangun eskalator juga ya informasinya. Pak dokter ini kan dari kepala puskesmas Kejajar ya bangun, pindah kemana bangun. Ini mau bangun apa bapak pembangunan apa gimana ini dok? Ya orang hidup itu kan pada hakikatnya kan membangun mas. Jenengan lahir jebret cilik kan mas, dibangun oleh orang tua sel demi sel menjadi besar. Ini padahal hakikatnya manusia itu membangun. Jadi memang kalau tidak membangun ya berarti berhenti. Kalau berhenti ya tidak ada cacat kan. Pengembangan ya. Nah, orang berhenti itu cacat loh mas. Iya. Ya, orang harusnya tinggi enggak. Rumah sakit seiring zaman ya harus berkembang. Nah, jargon-jargon kita kan sekarang pelayanan ramah HAM, ramah disabilitas. Ya kalau nggak dikasih eskalator piye mas? Orang yang pakai kursi roda gimana? Masuk lift di rumah sakit. Ruang tertutup mungkin kan tidak sendiri, mungkin bareng atau habis dipakai orang lain yang di situ mungkin nggak sehat, menular di ruang tertutup. Nah kan kurang. Nah, kalau itu dan daya angkutnya lebih banyak kan, kalau itu kan jalan terus. Beda sama lift harus nunggu, harus antri, ini kan enggak. Kapasitas. Nah itu di situ ya, wong ya bisa gitu loh. Ya, iya itu menarik. Artinya apakah menjadi obsesi unggulannya apa tidak, nanti kita sambung setelah pesan-pesan berikut ini. Masih dengan Dr. Danang, dokter muda yang kreatif, kemudian banyak terobosan. Beberapa masyarakat kita temui dan kita sudah wawancara ke mereka. Kita nyambung ngobrolnya dok. Ini tadi ngobrol-ngobrol tentang obsesi dokter, kemudian apa yang dilakukan dokter. Ini mungkin ke lebih persinggungan Pak Dokter dengan pondok pesantren, karena nampaknya ini menarik menjadi fenomena di Indonesia. Tidak banyak orang-orang yang dari unsur medis kemudian sangat dekat dengan dunia pesantren. Bagaimana itu kisahnya awalnya dok, bisa menjadi santri yang kabarnya beling dulu ya dok? Enggak dulu, sampai sekarang ya. Sampai sekarang? Iya, istiqomah saya. Nah, gimana persinggungan pertama kali masuk ke komunitas pesantren yang bahkan banyak yang mengenal Pak Danang itu dekat dengan Mbah Muntoha yang hari ini banyak. Ya yang jelas saya adalah NU yang sesungguhnya, tapi dalam artian bukan Nahdlatul Ulama, tapi saat itu NU Nunut Urip Pak. Jadi bukan bersinggungan apa, saya Nunut Urip itu di pondok itu. Ya ikut cari hidup lah di situ ya. Dan sudah menjadi dokter saat itu. Sudah. Kenapa di pondok? Artinya dokter kan lazimnya di mana lah? Ya kan kos-kosan apa di mana? Tidak out of the box. Ya ada keuntungan tersendiri yang tidak selalu harus uang. Ya. Di situ memang bayaran yang tertinggi yang saya rasakan di pondok adalah kedamaian, ketenteraman, dan banyak saudara di situ. Mulai tahun berapa itu dok untuk 2002 itu 2002 sudah di ini ya, pesantren. Ya di Al-Azhar 2002 masih itu. Sampai ya benar-benar tidur, kemudian makan, mandi ini Nunut Urip lah mas. Nunut Urip, totality Nunut Urip ini. Terus ya banyak kegiatan ya. Ya menurut saya itu bukan perjuangan, itu mengenai seneng karo seneng tok mas di pondok sehari-hari ya. Iya. Mencari kebahagiaan di dunia pesantren. Nggak usah dicari pas di situ, otomatis dapat. Nggak nyari saya. Kayem ya dok di. Iya dapat sendiri otomatis itu. Dan saat itu apa yang menarik untuk diceritakan ke masyarakat? Artinya pengalaman menariknya bersinggungan dengan Mbah Mun itu seperti apa dok? Ya dengan hidup dengan kiai itu kan banyak hal-hal yang mungkin tidak dirasakan kalau kita tidak hidup dengan para kiai. Banyak hal yang dalam tanda kutip kalau orang normal itu apa mungkin apa ini. Di dunia perkiaian itu semuanya tidak ada yang tidak mungkin, karena semua yang para kiai itu semua kan dikembalikan ke Allah. Jadi nggak ada hal yang mustahil kalau sudah adanya tulus ya. Sudah Allah yang berkehendak itu gak ada yang mustahil. Dilakukan itu menjadi tulus. Ya nyaman pasti.
Artinya informasi bahwa dulu Mbah Mun itu pernah cerita kapan-kapan kamu jadi pejabat itu benar nggak dok? Artinya sekarang menjadi direktur rumah sakit. Bukan cuma nantinya saya, apa? Menjadi ya. apa yang? Iya banyak orang. Kalau tapi... khususan Mbah Muntaha ya, jadi semua yang beliau ucapkan itu jadi kenyataan. Tidak hanya urusan dengan saya, siapa saja. Yang bersinggungan dengan Mbah Mun. Dengan apa saja. Kalau si Mbah sudah ngendika ini, ya misal mengkira terang udah ya terang di situ. Nah, itu yang paling sederhana ya. Termasuk pengalaman pernah berhaji dok, itu haji tenan gitu ya. Iya, besok naik haji padahal nggak punya duit belas itu. Dan ya tiba-tiba ya bisa dilalahnya. Dengan jalan yang nggak terduga-duga. Ya bukan jadi tenaga kesehatan haji loh saya. Tapi bisa bayar seperti orang-orang biasa dengan duit yang ya datang tiba-tiba. Ya ada aja jalan gitu. Jadi banyak hal memang yang luar biasa. Apa yang apa dok yang diketahui atau pesan-pesan dari Mbah Mun saat masih bersinggungan menjadi dokter muda saat itu? Yang pesan yang paling saya ingat ya selalu beliau mengasih ijazah Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengucap Bismillah nggak perlu ada yang ditakutkan. Itu yang jadi sampai sekarang. Dan dilakukan oleh Pak Dokter sampai hari ini ya. Iya. Setiap saya ada tantangan, ada ini saya tidak mengeluh, jangan pernah bilang suatu masalah itu berat itu nggak boleh dikatakan sama Mbah. Jadi cukup banyaklah la haula wala quwata illa billah. Itu banyak-banyak baca itu karena ya nggak ada yang karena kalau bilang berat jadi berat beneran nanti. Artinya doa ya, menjadi ini ya. Iya. Harus seperti itu. Jadi ya akhirnya semuanya jadi nyaman gitu. Kalau persinggungan dengan pesantren, pesantren dalam sisi komunitas hari ini itu Pak Dokter sendiri kan bahkan sangat diterima di kalangan Nahdien maupun pesantren-pesantren lain di Wonosobo. Bagaimana sih untuk mengelola ini agar hubungan orang nasionalis dengan pesantren ini dalam kacamata Pak Dokter untuk agar tetap harmonis? Saya tidak pernah mengelola itu, Mas. Nggak pernah mengelola, nggak pernah mendesain, nggak pernah ini. Hubungan-hubungan itu akhirnya menurut saya itu akan alami, Mas. Jadi ketika itu suatu ketulusan, bahasa kasih sayang itu universal. Ketika kita berhubungan dengan siapa saja tidak pencitraan, tidak ini, tapi benar-benar tulus apa adanya, benar-benar ini, itu akan terjalin hubungan. Jangankan sesama manusia, Mas. Pernah piara kucing nggak? Iya, tapi sekarang nggak. Itu kalau jenengan tulus ngopeni, apa yang terjadi? Lulut ya dia. Saling merindukan, jenengan rindu, kucing-kucing merindukan. Jadi hubungan antar, apalagi manusia yang punya akal budi. Kita punya burung aja ketika lihat kita datang, kalau kita memberikan dengan kasih sayang, dia tahu loh. Tanaman pun kalau kita nanamnya dengan kasih sayang, dululah awal pembalasannya buah, kemudian buahnya manis dan sebagainya. Nah seperti itu. Apalagi hubungan antar manusia, kalau kita dengan ketulusan bahasa kasih sayang yang sifatnya universal, jangankan terhadap orang luar, apalagi sama dengan agama lain, dengan ya akhirnya ya saya yakin itu. Artinya menjadi cair dari sisi hubungan maupun dari sisi relasi. Ya, tidak hanya dengan pesantren, dengan ini ya dok, dengan semua, alhamdulillah saya dengan semua agama apapun, dengan siapapun saya nggak akan membedakan. Ada nggak dok ide atau gagasan agar pesantren-pesantren itu punya klinik sendiri di masing-masing pesantren? Karena hari ini masih tertinggal ya teman-teman di. Sebetulnya tidak. Jadi dulu di awal-awal, apalagi pondok-pondok yang modern itu sudah ada. Dulu saya merintis di pondok pesantren, terus kita melebar ke tempatnya Mbah Yainur Al-Mubarok juga. Nanggisan. Nah, terus dan apalagi sekarang pesantren-pesantren merupakan binaan puskesmas masing-masing. Di situ ada dilatih, di situ sudah, dan akhirnya karena pesantren suatu komunitas besar, suatu keniscayaan dia akan mempunyai tempat untuk klinik itu, karena yang namanya sakit itu tidak mengenal waktu. Klinik yang singkat di masing-masing pondok sudah semua, bahkan sekarang sampai yang rumah sakit punya aja ada. Iya. Itu Magelang. Betul.
Di Tegalrejo ya. Tegalrejo. Tegalrejo. Nah, sampai rumah sakit pun punya. Punya rumah sakit besar. Jadi kalau Anda cerita tentang klinik ketinggalan sudah kita. Iya, mungkin saya udah sampai rumah sakit punya mereka. Iya. Dan itu menjadi kebutuhan ya hari ini. Kebutuhan. Karena sehat itu kan bukan yang utama, tapi menjadi penyebab semuanya. Tanpa sehat susah. Pak Dokter, dalam mengelola rumah sakit itu ada nggak yang paling sulit itu bisa diceritakan? Misalnya kan menjadi tantangan yang paling berat gitu, pernah ada nggak atau terlintas? Tidak ada yang sulit, tidak ada yang berat, tetapi effort, tantangan itu pasti ada. Jadi di dunia ini manajemen paling rumit itu ada 2 seluruh dunia. Apa itu? Satu NASA, lembaga antariksa. Yang kedua rumah sakit. Rumah sakit apapun dimanapun. Kenapa, Dok? Kompleks sekali manajemennya. Sangat kompleks. Ada manajemen keuangan, manajemen administrasi, manajemen ini, manajemen mengelola profesi, mengelola ini. Yang itu tidak bisa disamakan dengan teori manajemen lain. Yang lain. Harus karena khusus di sini aturannya gini aturannya. Kebentur sama kolegium apa gitu. Yeah. Ya, kalau nggak dituruti ya mereka out, bubar rumah sakit. Ya, ini menarik. Jadi manajemen dua NASA sama rumah sakit. Itu manajemen terkompleks di dunia ya. Iya kan NASA itu melibatkan banyak ahli-ahli macam-macam yang semua harus sinergi, meleset satu presisi, orang bubar ya, bisa mendarat di lain planet bisa nggak kembali ke bumi atau karena waktu kecepatan tertentu bisa mundur kan, bisa kembali ke tahap. Nah itu balik ke planet lain. Oke, siap. Zaman lain. Dok, kalau sebagai dokter biasa, sebagai manusia biasa kadang punya jenuh, kemudian aktivitas yang rutin kemudian menjadi jenuh. Hiburannya apa, Pak Dokter? Saya itu masih sering terabas itu apa? Oh, terabas ya. Pasti jadi ya, seminggu sekali. Terabas itu karena waktu pandemi nggak ada tempat, keterbatasan tempat untuk kita refreshing ya. Nah, kalau terabas itu kan di hutan, jaga jarak pasti. Terlalu dekat tabrakan. Nggak ada covid, adanya kadal gitu. Dan ngirit. Di situ nggak ada kepinginan jajan apa-apa yang mahal. Di hutan paling ketemu es teh sama Indomie. Kalau nggak bawa bekal sendiri. Nggak kepingin beli apa-apa, di sana nggak ada yang jual baju, nggak ada yang jual celana. Itu rutin, Dok? Setiap seminggu sekali ya? Kalau ada waktu ya, kalau nggak ada rapat-rapat minggu itu lari sama teman-teman ya sudah ke hutan sana. Iya, sama adik ya, sama Pak Anom dan tim itu yang biasa. Ya, sama siapa saja, dan yang jelas istri tidak cemburu. Karena di hutan ketemunya monyet. Alat itu. Dolannya jelas. Nggak mungkin berbuat yang enggak, wong nanti pulang bentuknya ya lumpur semua, mesti nggak payu gitu kan. Selain terabas apa? Hobinya lain ini yang biasa dilakukan, Dok? Hobi apa ya? Saya itu tingkat kebahagiaannya itu rendah, jadi gampang bahagia. Jadi bener. Bisa guyu di mana saja dengan cara apa saja ya, Dok? Orang bahagia itu kan ketika dimulainya kan hanya syaratnya satu, asal sudah bisa bersyukur bahagia. Nah, ketika standar kebahagiaan rendah, jadi gampang bahagia satu. Dan saya tidak gampang kecewa karena tidak banyak keinginan. Orang kecewa itu kan karena ada keinginan nggak tersampai. Nah, karena saya keinginannya sedikit sehingga menjadi tidak. Angka kegagalan saya kan rendah karena tidak punya target yang banyak. Tidak banyak keinginan. Iya. Oke, ini hobinya terabas ternyata. Ini dari Suara Merdeka ada oleh-oleh, Dok. Ini bawakan buku setiap kita event ini, novel yang menulis saya sendiri tapi untuk istri, Dok, ini. Untuk istri mohon diterima. Terima kasih. Untuk Bu Dokter karena di situ persoalan-persoalan asmara dan persoalan anak muda. Ini Kota Semarang ini, kota lama ini ya. Terima kasih. Di Semarang ya, hidup di Semarang lama ya, Dok? Lama, makanya saya dekat dengan CEO Suara Merdeka juga ya, Pak Kukrit? Iya, sama tetangga. Nyebrang jalan. Jalan raya Es Parman. Hobinya otomotif sejak dulu memang ini ya? Oh bukan, yang hobi otomotif Pak Kukrit ya? Bolo-bolo beli mobil. Dari mobil remote control aja nggak mampu. Semarang terus kuliah di Jogja.
kuliah di Semarang. Semarang. Asli Jogja. Asli Jogja, kemudian geng anak nakal-nakalnya tuh di Jogja ya, pernah cerita kalau nggak salah dulu. Tapi ke Semarang ada geng lagi. Ada geng lagi juga. Kalau saya kan udah di Kopong, kalau bosnya Anjenengan, Mas Kukrit itu saya nggak mampu ikut gengnya beliau. Beliau kan gengnya apa ya itu skrik. Kalau nggak salah skrik ya. Untuk masuk harus punya mobil. Awas ya Mas. Ya seperti itu. Oke, terima kasih. Ini obrolan ringan kita dengan Direktur RSUD Wonosobo yang sangat muda. Ini juga nanti kita tayangin biar CEO kita Pak Kukrit melihat bahwa ini ada tokoh muda yang dulu tetangga di seberangnya rumahnya Pak Kukrit dan sekarang jadi pejabat teras di Wonosobo. Teras. Dari saya jika ada salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.